lagi di podcast kami. Dan tema hari ini ialah Timun Mas. Nah, sebelum mulai ke podcastnya, narasumber yang satu itu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nabi Ani dari kelas 10 AKN 1. Nah, dan perkenalkan juga nama saya Arya Pungkas dari Sekolah AKN 1. Nah, Timun Mas ini siapa ya? Kok bisa sampai jadi judul cerita Timun Mas? Jadi Timun Mas ini adalah seorang gadis yang lahirnya dari timun yang mengkilap seperti ini. Oh, begitu. Kok bisa dari Timun Mas tuh gimana caranya? Oh gini, jadi ceritanya awal mulanya di sebuah hutan terdapat satu rumah yang dihuni oleh bernama Mbak Rondo. Mbak Rondo ini sudah ditinggal oleh suaminya sudah lama. Kemudian ia kesepian. Lalu ia berdoa kepada Tuhan untuk diberi seorang anak. Pada saat itu juga ada seorang raksasa yang lewat di samping rumahnya dan mendengar doanya berdoa. Kemudian raksasa itu memberi rumah baru. Raksasa itu berbicara, apakah kamu ingin sebuah anak? Mbak Rondo itu menjawab, ya. Kemudian raksasa itu memberi syaratnya adalah setelah anak itu berumur 17 tahun, kembalikan kepadaku. Mbak Rondo pun menjawab spontan ya, tanpa memikirkan panjang-panjang. Dan kemudian raksasa pergi. Mbak Rondo sangat senang. Di esok harinya Mbak Rondo menanam benih timun tersebut di depan rumah. Pada suatu ketika timun tersebut sudah berbuah dan banyak sekali. Namun heran-herannya adalah ada satu timun yang sangat besar yang berkilau seperti emas. Kemudian Mbak Rondo mengambil pisau dan memotong timun tersebut secara hati-hati. Kemudian dipotong seperti ini. Itu jadi Dan seperti itu keluar anaknya. di dalamnya ada isi bayi. Kemudian Mbak Rondo mengasuh anak tersebut hingga dewasa. Ya. Nah, pas Timun Mas sudah berumur 17 tahun tuh, Mbak Rondo langsung ngasih ke buta hijau untuk dimakan apa gimana itu? Ya, dia masih sayang kepada anaknya dan dia ingin menyelamatkannya. Tapi di malam itu Mbak Rondo bermimpi untuk menemui petapa di Gunung Budur. Kemudian pada esok harinya Mbak Rondo menemui petapa di Gunung Budur. Petapa itu memberikan sebuah 4 bungkusan dan Mbak Rondo membawa pulang ke rumah. Saat dibuka, Mbak Rondo menemukan sebuah benih timun, jarum, garam, dan terasi. Nah, bumi itu buat apa ya? Fungsinya itu di saat raksasa itu datang ingin menagih janjinya, Mbak Rondo memberikan 4 bungkusan itu kepada Timun Mas. Kemudian menyuruh Timun Mas untuk pergi ke pintu belakang dan kabur. Namun si raksasa melihat Timun Mas kabur dan tidak datang. Nah, pas Timun Mas kabur kan buta hijau ini ikut ngejar. Nah, Mbak Rondo kan ngasih benih. Nah, benih itu buat apa ya? Kopi disuruh bawa, nggak fungsi. Oh, jadi gini, di saat Timun Mas dikejar raksasa atau itulah raksasa. Ya, raksasa. Dan dia menebar sebuah benih timun yang menjadikan sebuah hutan itu menjadi ladang timun yang besar dan mencengkam kakinya raksasa. Nah, raksasanya bisa kabur kan? Namun raksasa itu bisa meloloskan diri dan Timun Mas itu membuka lagi satu kantong yang berisi jarum dan membuat hutan itu menjadi pohon bambu yang sangat besar dan melukai kaki raksasa. Kemudian ia tidak sakit sekalipun
Terus lanjut mengejar Timun Mas. Timun Mas sekali lagi membuka bungkusan yang berisi sebuah garam dan menjadikan lautan yang besar. Namun raksasa sangat besar dan tidak tenggelam. Yang terakhir, bungkusan terakhir dia membukanya dan membuka Oke. yang terakhir. Saya masuk dulu, pahami. Oke. Lanjut guys. Yang terakhir itu ia membuka sebuah bungkusan yang berisi terasi dan menjadikan hutan itu menjadi lautan lumpur yang mendidih. Kemudian raksasa itu menjadi meninggal. Wah, meninggal gara-gara itu lumpur. Ya, lumpurnya karena lumpur itu mendidih. Buta hijaunya tuh tenggelam, habis itu kepanasan mati apa gimana? Ia mati. Dan kemudian si Timun Mas itu selamat dan Kembali ke ibunya. ibunya bersyukur karena sudah tidak ada yang mengejar. Nah, Gitu. kurang lebih ceritanya seperti itu ya. Nah, Bentar Bang, saya ingin menambahkan sekali lagi apa buat saya. Gini teman-teman, kalau kita tidak bisa menepati janji, nah, gitu ya, jangan berjanji, gitu. ya, Karena tidak menepati janji itu sebuah dosa yang sangat besar. dan merugikan sama yang minta janji. Ya. Contohnya buta hijau, bukannya mendapat untung malah menjadi meninggal. Nah, sekian dari podcast kami. Sekian, terima kasih. Sip, jangan lupa subscribe.